berkati juga negara kami, supaya Engkau boleh lindungi kami. Yang sakit sehat, enggak terus anak yang kecil, anak yang gede, berkata gede satu pastor, amin. Berdoa untuk teman-teman yang lagi sakit. Wanita favorit kami berdua, Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini. Presiden Soekarno itu pertama bilang merdeka untuk seluruh Indonesia. Pahlawan yang saya suka adalah Ki Hajar Dewantara karena dia pahlawan yang berjuang untuk pendidikan Indonesia. Saya suka Ibu Ainun. Aku kagum karena beliau adalah tokoh yang sangat cerdas. Pahlawan yang menjadi teladan saya adalah Bapak Soekarno dan M. Hatta. Karena jasa mereka berdua, besok tanggal 17 Agustus, Indonesia akan merayakan HUT RI ke-75. Pahlawan favorit saya adalah Robert Walter Monginsidi, Pangeran Diponegoro. Karena beliau adalah seseorang yang gagah berani. Kejagulaan di tahun 45. Itulah Merdeka, Nusa dan bangsa. Kali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia bela Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Kali merdeka tetap merdeka. selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap mempertahankan Indonesia. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai impak kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Apa kabar adik-adik? Masih pada semangat kan? Yuk kakak ajak sekarang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Sekarang kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Kau masih memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh bangun di pagi yang cerah dan bisa bersama-sama beribadah meskipun secara online. Tuhan Yesus, berkati ibadah impak kami, berkati teman-teman kami, biarlah kami semua boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, sekarang kita mau mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit, yang sedang kesusahan. Yuk kita ambil sikap berdoa lagi.
jadi anak Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yuk kita bersatu dalam doa. Jangan lupa sikap berdoa yang benar ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur karena kasih setia dan rahmat-Mu. Kami masih boleh beribadah di rumah saat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman pada hari ini, agar kiranya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sertai kami, tuntun kami, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan hidup kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik buka Alkitab adik-adik. Kita mau bersama-sama membaca dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Yuk kita baca adik-adik. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Nah adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dari Alkitab. Sekarang kakak mau tanya nih, kemarin hari Senin tepatnya, kenapa sih adik-adik tuh ada yang ikut lomba membaca Pancasila, atau lomba nyanyi, atau lomba kreasi merah putih? Kenapa sih adik-adik? Iya, kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia di tanggal 17 Agustus. Kenapa sih kita merayakan kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus setiap tahun? Sampai tahun ke-75 ini. Kenapa sih adik-adik, ada yang tahu nggak? Iya benar, karena kita merayakan kemerdekaan kita atas penjajahan yang dilakukan bangsa lain. Dulu sebelum kita merdeka, kita dijajah sama bangsa lain sampai beratus-ratus tahun adik-adik. Dulu kita dipaksa untuk bekerja di sawah atau membangun jalan. Pokoknya dulu bangsa kita disuruh untuk kerja paksa adik-adik. Nah, sekarang kita sudah bisa menikmati kehidupan kita sebagai bangsa yang merdeka. Semua karena apa? Semua karena perjuangan pahlawan-pahlawan kita pada zaman dulu. Nah, tapi adik-adik, semuanya tidak lepas dari kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan Allah yang melalui para pahlawan dapat membebaskan kita dari penjajahan. Dan Tuhan Allah juga menganugerahkan kemerdekaan kepada kita. Nah adik-adik, sama seperti bangsa Indonesia, bangsa Israel juga dulu sempat mengalami perbudakan di tanah Mesir. Lalu
Tuhan Allah memanggil Musa, memanggil Yosua untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan tersebut. Jadi mereka menjadi suatu bangsa yang merdeka. Tapi adik-adik, perbudakan itu udah ada dari sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Mesir. Udah dari zaman dulu banget, waktu Abraham dipanggil oleh Allah. Abraham sendiri punya budak adik-adik. Abraham lalu Yakub juga punya budak adik-adik. Tapi bukan berarti Tuhan Allah itu senang akan perbudakan. Allah itu sangat tidak menyukai perbudakan. Maka dari itu Tuhan Allah memberikan peraturan ini kepada orang-orang Israel supaya orang-orang yang bekerja sebagai budak dapat mempunyai hak untuk merdeka dan tidak diperlakukan seenaknya. Karena walaupun mereka bekerja sebagai suruhan orang lain atau sebagai budak, mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan juga. Mereka adalah makhluk yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi adik-adik sadar nggak sih, walaupun kita sudah merdeka, sudah tidak melalui masa penjajahan lagi, tapi sebenarnya kita tuh masih menjadi budak adik-adik. Budak apa ya kira-kira? Bukan budak penjajahan lagi, tapi menjadi budak dosa. Adik-adik, kalau ada yang masih marah-marah, misalnya dikasih tahu sama mama papa, atau misalnya suka berantem sama teman atau sama adik kakak di rumah, atau males-malesan, itu tandanya kita masih menjadi budak dosa adik-adik. Makanya sekarang kakak mau kita berjanji untuk melepaskan diri dari dosa. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka dari jeratan dosa. Dan harus selalu kita ingat adik-adik bahwa Tuhan kita, Tuhan Allah merupakan Tuhan yang murah hati, yang baik, dan tidak segan-segan untuk memberi kita berkat dan kasih karunia walaupun kita sudah berbuat salah. Dan maka dari itu, kakak mau juga adik-adik untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan kita dulu, bukan untuk melepaskan diri dari penjajah, namun untuk membuat negara kita, negara Indonesia menjadi negara yang maju. Dengan apa? Dengan menjalankan tugas dan kewajiban adik-adik di sekitar adik-adik, di sekolah ataupun di gereja, melalui pelayanan atau melalui pelajaran. Dan juga untuk selalu bersikap baik kepada orang-orang di sekitar adik-adik, terutama ke keluarga adik-adik, ke mama, ke papa, adik, kakak, oma, opa, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitar adik-adik. Nah, sekarang untuk kegiatan, kakak mau adik-adik membuat komitmen bagaimana cara adik-adik memberikan yang terbaik kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, dan juga kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas kebebasan dan kemerdekaan yang telah kita peroleh. Adik-adik bisa mengerjakannya di dalam bentuk video atau adik-adik bisa tuliskan di sebuah kertas dan nanti adik-adik bisa foto. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersatu dulu. Amin. Setinggi-tingginya langit,
adik-adik bisa memberikannya, memasukkan ke dalam amplop atau celengan, nanti pada saat ibadah impa di gereja bisa dibawa ya. Kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Yesus, terima kasih Tuhan atas persembahan yang boleh kami berikan. Kau boleh berkati Tuhan persembahan ini biar boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati Tuhan pandemi ini agar bisa cepat selesai. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, kiranya Engkau yang boleh berkati Tuhan jalannya ibadah-ibadah yang dilakukan oleh tiap-tiap gereja, biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Berkati juga mama dan papa kami Tuhan Yesus. Kau berkati mereka dalam masa pekerjaan ya Tuhan. Kau boleh beri mereka kesehatan, Kau boleh beri mereka kekuatan Tuhan, biar mereka boleh selalu menyertai kami juga Tuhan dalam masa pendidikan kami, dalam masa kami di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, Kau juga boleh berkati teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan, yang sedang kesusahan. Kau boleh datang kepada mereka Tuhan, Kau boleh beri mereka pertolongan ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus boleh menyertai juga kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pendidikan kami ya Bapa, meskipun dalam keadaan online, tapi Kau yang boleh berkati Tuhan. Biarlah pelajaran-pelajaran yang kami terima di rumah Tuhan boleh bermanfaat untuk kedepannya ya Bapa. Ini doa kami Tuhan Yesus, kiranya Kau boleh tutup bungkus dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang kita mau dengerin beberapa pengumuman ya adik-adik. Ada penasaran kan? Yuk kita dengerin. Halo adik-adik, hari ini kakak punya beberapa pengumuman. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, untuk adik-adik kelas tanggung 4, 5, dan 6 pada tanggal 30 Agustus, kita akan beribadah bersama lewat Zoom ya. Jadi disiapkan laptop atau HP adik-adik. Kita akan beribadah bersama pada pukul 11. Pengumuman berikutnya, PA akan mengadakan virtual choir Mars PA. Jadi nanti musiknya akan dikirimkan lewat grup WA ya adik-adik. Adik-adik tinggal menyanyi dan merekamnya. Lalu videonya dikirimkan paling lambat tanggal 31 Agustus ke grup WA kelas masing-masing. Yuk adik-adik semuanya ikutan ya untuk meramaikan HUT PA ke-61. Berikutnya, kita akan merayakan HUT Pelkat PA secara bersama-sama pada tanggal 6 September 2020 pada pukul 11 lewat ibadah bersama di Zoom untuk semua kelas. Dari kelas TK non-TK, kelas kecil, dan kelas tanggung. Jadi sampai ketemu ya pada hari Minggu 6 September 2020. Jangan lupa jam 11. Dan pengumuman terakhir, tentunya yang paling ditunggu-tunggu, inilah pemenang lomba 17-an Pelkat PA GPIB Pasar Minggu. Selamat ya adik-adik untuk para pemenang.
Nanti hadiahnya akan dikirimkan ke rumah masing-masing ya. Untuk adik-adik yang belum menang, jangan sedih, karena tentunya nanti akan masih banyak lomba-lomba yang akan diadakan oleh Pekat PA. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita ingin bentuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami boleh menyelesaikan upah kami. Tuhan, biarlah firman yang boleh disampaikan ke khalayak boleh mendiami hati kami dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.